di atas segala raja. Raja yang berkuasa memerintah segala otoritas yang di bawahnya, termasuk segala roh-roh jahat, setan, iblis, genderuwo dan lain sebagainya. Semua ada di bawah otoritasnya. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan, hati kami gemetar ketika kami berhadapan dengan Raja kami. Kami tidak bisa berkata-kata, hanya roh kami yang berkata-kata kepada kami. Terima kasih Bapak, waktu ini kami sungguh-sungguh tersungguh di bawah di hadapan Raja kami. Namun kami berdoa, kami rindu memohon kiranya hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu turun, supaya dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini kami boleh diberkati, yang menyampaikan juga diberkati, yang mendengarkan juga diberkati. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang kami undang, yang kami minta, yang kami mohon, sungguh-sungguh bekerja saat ini. Dan rancangan Tuhan saja yang bekerja pada saat ini. Saya menolak, saya menghancurkan, saya mematahkan rancangan si jahat. Yaitu si jahat datang untuk membunuh, menghancurkan dan membinasakan. Tapi jika kerajaan Allah datang, membawa berkat, dan berkat itu berkelimpahan, kemerdekaan, kebenaran, dan kelepasan tersedia. Terima kasih, hamba mungkin kecil dan sederhana, kiranya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapinya, sehingga firman Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami nyatakan rasa haus dan lapar kami akan firman. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi. Mungkin bicara kurang 50. Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, yaitu kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 13. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Mari kita akan membacanya bersama-sama dengan saya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Setelah hitungan yang ketiga kita akan membaca. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon ara itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencabul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Amin. Waktu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pagi ini adalah pentingnya menghasilkan buah. Pentingnya menghasilkan buah. Bapak Ibu, setiap pohon, khususnya pohon yang buah mangga, pohon durian, pohon yang menghasilkan buah, pepaya, gitu. Pasti setiap
pemiliknya selalu berharap dan menanti-nanti kapan dia berbuah ya. Pepaya yang itu California misalkan tuh bisa dihitung hanya berapa bulan itu sudah panen, lalu durian itu sudah panen gitu. Nah demikian juga Bapak Ibu sebagai orang yang percaya itu kita juga seperti pohon itu, seperti pohon ara di sini, dituntut berbuah. Entah buahnya apa, buahnya baik, buahnya manis, buahnya asam atau bagaimana, tetapi itu mesti berbuah. Jadi mari kita melihat di sini Bapak Ibu, apa sih pentingnya? Pentingnya apa? Menghasilkan buah. Ya, dari dalam ini saya menemukan tiga hal, tiga alasan mengapa bahwa sebuah pohon itu harus mengeluarkan buah. Yang pertama adalah saya melihat dari ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lalu ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 terakhir, tebanglah dia. Jadi ini 2 kali kata tebanglah dia. Bapak Ibu, apa pentingnya bagi kita, bagi orang Kristen, itu harus menghasilkan buah. Jadi kalau tidak menghasilkan buah, maka ada konsekuensi. Konsekuensi ayat 7. Ada 2 kali di sini dikatakan tebanglah. Ayat 7 dan ayat 9. Tebanglah pohon ini. Bahkan lebih kejam lagi. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Keras sekali. Pernyataan yang sangat keras. Bapak Ibu, jadi penting sekali bagi orang percaya itu untuk menghasilkan buah. Bahwa kalau tidak menghasilkan buah, ada risiko, ada konsekuensi, ada hukuman, ada hak, ada akibat. Yaitu apa? Di sini ditebang. Saya tidak tahu secara persis, secara khusus itu hukumannya apa, konsekuensinya apa, risikonya apa bagi setiap orang percaya. Tetapi pohon ara di sini ini ditebang, karena nggak berbuah, ditebang. Gitu, Pak. Makanya penting sekali Bapak Ibu, sebuah pohon itu mesti menghasilkan buah, mesti menghasilkan buah. Itu akan ditebang oleh Tuhan. Nah, saya tidak tahu di sini ya, bahwa pengurus kebun anggur itu sudah 3 tahun menunggu pohon ara itu berbuah, menunggu buah ara itu. Saya tidak tahu. Dia nunggu 3 tahun. Lalu ketika telah dia menunggu 3 tahun, dia mencoba untuk melihat dan ingin memetik buah ara itu. Tetapi tidak ada buahnya. Kemungkinan seharusnya 3 tahun itu sudah berbuah dan buahnya mungkin sudah matang. Bapak Ibu, pohon ara ini adalah pohon yang memiliki keunikan. Ya. Pohon ara ini juga disejajarkan dengan pohon yang di Taman Eden itu,
pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi pohon ara ini pohon yang disejajarkan dengan pohon-pohon yang luar biasa sebenarnya. Ada pohon zaitun, ada pohon ara, ada pohon yang lainnya. Dan pohon ara ini adalah pohon yang ini Bapak Ibu, jadi unik. Kalau pohon-pohon biasanya itu daun dulu gitu ya, daunnya lebat gitu ya, lalu baru keluar buah. Kalau buah pohon ara ini enggak, ini berbuah dulu baru keluar daun. Begitu. Jadi keluar enggak baru. Mengeluarkan buah baru kemudian keluar daunnya. Jadi ini pohon yang unik. Dan pohon ini rasanya manis seperti buah delima itu, hampir sama seperti buah delima. Jadi itu sekilas pohon ara yang di sini. Nah kembali ke sini Bapak Ibu, kalau pohon ara itu tidak berbuah pada waktunya, maka itu ditebang. Oleh sebab itu penting sekali pohon ara itu menghasilkan buah. Nah demikian juga setiap orang percaya itu penting sekali kita menghasilkan buah. Kalau tidak itu ditebang. Bapak Ibu bisa melihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di situ ada pokok anggur gitu ya. Itu ada pokok anggur. Bapak itu pengusahanya, Yesus itu rantingnya. Kita itu ada Yesus pokok anggur. Ya, kita itu ranting-rantingnya. Jadi setiap ranting yang tidak mengeluarkan anggur ini dipotong, buang ke api. Lalu kemudian dalam kitab Matius pasal 3 ayat 8 dan selanjutnya itu buah-buah pertobatan. Kalau orang sudah bertobat tapi tidak mengeluarkan buah, kapak sudah siap di situ. Matius 3 ayat 8. Kapak sudah siap. Artinya apa? Siap menebang, siap ditebang. Orang yang tidak mengeluarkan buah itu siap ditebang. Tebanglah. Nah saya tidak tahu ini apakah memang jenis pohon ara yang mandul, pohon ara yang mandek, pohon ara yang, tapi yang jelas itu disirami pohon ini. Ya. Makanya ayat yang ke-8 itu dikatakan nanti akan kusirami lagi, akan kuberi pupuk lagi supaya bertumbuh lagi. Padahal sudah dipupuk, padahal sudah disiram, tetapi 3 tahun ditunggu tidak mengeluarkan buah. Itu dan ditebang, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Makanya penting sekali bagi setiap orang percaya itu menghasilkan buah. Kalau tidak mengeluarkan buah, itu akan ditebang. Bapak Ibu menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Ya. Bukan berapa lamanya kita itu menjadi orang Kristen, tetapi kita sudah berbuah atau belum. Bapak Ibu, buah-buah itu macam-macam. Buah roh. Buah roh itu ada apa saja? Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Buah roh itu ada kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, kerendahan hati, penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu. Lalu ada buah pertobatan, Matius 3 ayat 8. Lalu ada
Ibrani 13 ayat 15. Buah-buah. Buah-buah bibir, ucapan bibir. Itu ucapan syukur. Lalu ada buah-buah yang tetap. Yohanes 15 ayat 16. Lalu ada lagi buah jiwa-jiwa. Seperti itu. Lalu ada buah-buah iman. Gitu. Buah itu banyak. Buah yang mana yang itu akan dihasilkan oleh orang percaya itu. Ya. Seperti Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 20 ayat 22. Paulus sebenarnya itu sudah seharusnya bersama dengan Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk nanti dulu. Aku nanti kembalinya kepada Tuhan. Dan ini menjadi prinsip bagi kita bahwa setiap kita itu harus memberi buah. Jadi mari Bapak Ibu kita melakukan buah supaya kita tidak ditebang. Ya. Bagaimana kita berbuah? Ya nanti di waktu selanjutnya nanti saya akan sampaikan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, alasan pentingnya menghasilkan buah yang pertama itu kalau tidak menghasilkan buah itu ada konsekuensi. Yang kedua itu ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-8. Jawab Tuhan itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah Bapak Ibu, tadi kan belum berbuah ya. Lalu ada konsekuensi. Ayat yang ke-8 ini masih diberi waktu. Masih diberi kesempatan. Masih ada kelonggaran. Masih ada kesempatan. Nah itu Bapak. Memang ada konsekuensi ditebang. Tetapi Tuhan masih baik. Masih memberikan waktu. Masih memberikan kesempatan. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ya, tahun ini tumbuh, tahun depan atau tahun depan tumbuh. Jadi masih diberi kesempatan. Oleh sebab itu yang kedua ini adalah mengapa kita penting menghasilkan buah. Ayo kita berusaha sekarang. Ayo kita belajar. Ayo kita bangkit dari keterpurukan yang tidak mengeluarkan buah itu. Ayo kita bangkit. Bangun dari tidur. Mulai lagi pemuridan, kata saya. Mulai lagi pemuridan. Pemuridan ini adalah salah satu unsur atau metode supaya kita bisa berbuah. Saya diberkati sekali melalui pemuridan, khususnya saya memberi perpuluhan para pemuridan. Dan saya tidak memaksa kepada orang lain. Ya. Saya pribadi diberkati. Maka saya memberi perpuluhan. Itu ada dalam buku pemuridan baru. Karena itu wajib. Gitu ya. Nah itu salah satu buah. Buah-buah. Dan gereja kita ini juga setiap 3 bulan sekali mengalokasikan perpuluhan. Itu juga buah Bapak Ibu. Ya, jadi saya jadi senang. Wah, di Papua juga jadi ditebang ini. Tidak mengeluarkan buah. Salah satunya itu. Dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya itu juga buah. Ya, jadi ayo kita berjuang terus.
supaya berbuah Bapak Ibu. Kalau nggak berjuang, kalau nggak dipupuk, kalau nggak dibuangi batu-batunya, rumput-rumputnya, ya nggak akan berbuah Bapak. Mari kita buang rumput-rumput, mari kita gemburkan tanah kita supaya kita itu nanti semakin berbuah. Kesempatan diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu belum menghasilkan buah yang maksimal. Tapi ketika kita berusaha lagi, kita kembali lagi, kita bangkit lagi, dalam nama Tuhan Yesus kita akan bisa berbuah lebih maksimal dan optimal lagi. Bapak Ibu, dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9, tapi ini konteksnya konteks pertobatan. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan itu lalai. Tuhan itu lalai. Lalainya katanya ini Tuhan mau datang, nanti orang-orang yang belum bertobat nanti akan binasa gitu. Nyatanya juga sampai sekarang Tuhan belum datang gitu. Jadi banyak orang menafsirkan Tuhan itu lalai gitu ya. Oh tidak. Dalam ayat itu memang ini konteks pertobatan. Tuhan memberikan waktu. Bahkan Tuhan bilang 1 hari itu di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Tetapi 1000 tahun juga bisa sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita belum berbuah atau ketika kita belum bertobat sebelum Tuhan datang yang kedua kali, marilah kita berusaha bangkit, belajar. Jangan santai-santai Bapak Ibu. Jangan ongkang-ongkang kaki. Ingat, ada konsekuensi, ada hukuman, ada akibat bagi setiap pohon yang tidak berbuah. Termasuk orang percaya. Itu ada konsekuensi. Pak, kan sekarang zaman karunia, kasih karunia Pak, PB Pak. Betul. Kebanyakan orang Kristen itu dininabobokan oleh konsep kasih karunia. Enggak boleh orang Kristen itu menggunakan kesempatan merasa dininabobokan. Percaya Yesus selamat, itu kebanyakan gitu Bapak Ibu. Kebanyakan gitu. Berhenti di situ. Walaupun sesungguhnya ketika kita bilang percaya Yesus itu selamat, itu perlu di follow up, perlu ditindaklanjuti lagi ketika kita menjelaskan seperti itu. Kecuali kalau kita penginjilan di kendaraan lah kan, itu kan waktunya singkat. Kalau Bapak nggak percaya Yesus, nanti mati masuk neraka, itu gitu ya. Tapi kalau ada waktu ya di follow up atau ditindaklanjuti. Bapak Ibu, Tuhan sampai punya kemampuan, kapasitas yang luar biasa. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Saking sabarnya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu panjang sabar betul memang. 1 hari itu 1000 tahun. 1000 tahun itu 1 hari. Nah kadang-kadang manusia itu merasa dirinya bobokan. Yang penting aku selamat menuju surga. Itu saya tidak jamin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak berusaha, Bapak Ibu nggak belajar, Bapak Ibu nggak bangkit, saya nggak jamin Bapak Ibu itu selamat. Nggak jamin. Nggak jamin. Karena Tuhan itu sudah memberi modal. Keselamatan itu adalah modal Bapak Ibu. Bukan jaminan utama untuk kita bersama dengan Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah, modal usaha kita. Gitu. Untuk membawa hidup kita itu nanti kepada Tuhan itu berkenan. Ya mungkin kasarannya itu nanti kalau kita sampai di sana Tuhan bertanya, buah-buahmu apa kayak gitu. Buah-buah kalau anak kecil kan gitu. Kalau pulang ke rumah, melelehnya apa gitu. Kamu dapat apa? Gitu. Jadi nggak mungkin, nggak masuk akal kalau seandainya ada orang Kristen yang tidak berbuat lalu masuk surga, lalu
bersama dengan Tuhan. Itu bagaimana Bapak? Itu tidak masuk di akal. Bapak Ibu, dan jangan lupa bahwa kehidupan orang percaya itu adalah tidak lepas dari kehidupan supranatural. Ada kuasa supranatural. Memang kita orang natural. Kita memang orang natural, orang biasa. Kita orang daging, dicubit sakit. Tetapi ada kuasa supranatural yang membuat orang natural itu bisa mengalami yang supranatural. Roh Kudus itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengundang Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus hidup di dalam hidup kita yang natural ini, maka akan terjadi kehidupan kita yang supranatural. Gitu. Jadi jangan mau Bapak Ibu ditipu oleh setan. Kita hidup hanya dalam kehidupan yang natural-natural saja, biasa-biasa saja. Gitu. Amin. Mau berbuat? Nah, kalau Bapak Ibu hidupnya secara natural saja, nggak akan berbuah. Pohon bisa berbuah itu kalau ada suntikan dari kuasa supranatural, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Kelemahan ataupun apa saja yang sifatnya natural, yang sifatnya manusiawi, itu bisa terjadi secara supranatural, bisa terjadi mukjizat, bisa terjadi kuasa Allah bekerja. Kalau melibatkan kuasa supranatural, yaitu Roh Kudus. Gitu. Jadi mari Bapak Ibu diberi kesempatan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Segala sesuatu ada waktunya memang. Tetapi kebanyakan orang itu sudah pada waktunya berbuah, tidak berbuah. Tadi Mas Teguh membaca dalam Mazmur 1. Itu ayat yang ketiga itu apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka ia akan berbuah pada musimnya, betul? Itu karena apa? Karena kesukaannya adalah baca renungan firman Tuhan siang dan malam. Ini anunya, ini kiatnya ya, supaya kita berbuah. Gitu Bapak Ibu. Jadi ayo kesempatan ini. Saya nggak tahu berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun lagi itu Tuhan akan datang. Tapi ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya, supaya kita itu lepas dari konsekuensi tadi itu loh. Yang pertama itu. Jadi orang yang belum bertobat diberi kesempatan, karena 1 hari sama dengan 1000 hari, karena 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Orang yang belum berbuah juga diberi kesempatan, sama-sama diberi kesempatan. Ayo kita gunakan, ayo kita komit, ayo kita janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau berbuah. Atau Bapak Ibu, aku mau bertobat deh, silakan Bapak Ibu. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama, ada konsekuensi kalau tidak berbuah. Lalu yang kedua, ada kesempatan, diberi kesempatan untuk berbuah, diberi waktu. Ada kelonggaran dari Tuhan. Lalu yang ketiga, pentingnya menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, hidup kita itu sia-sia. Ayat 7b dan ayat 9 terakhir. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Lalu tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Terus ayat 9 yang terakhir, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia.
Jadi maksud saya ayat yang ke-7b itu, kalau hidup kita itu tidak berbuah, maka kita percuma hidup di dunia ini. Kita itu wong ora kanggo gawe bocah Banyumasen. Wong ora kanggo gawe babar blas. Anggur ora metokna buah. Babar blas. Tidak berguna. Maaf ya. Kasarnya itu udah seperti rongsok. Rongsok aja itu masih berguna loh, masih berharga ya. Masih bisa anu lagi itu. Ulang lagi itu, lalu jadi bahan baku yang baru. Ini tidak berguna. Wah, jadi melebihi rongsok itu ya. Kalau tidak berbuah, itu percuma jadi orang Kristen, percuma hidup di dunia ini, sia-sia hidup di dunia ini. Apa dasarnya? Karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita di kayu salib. Untuk apa sih Yesus mati di kayu salib? Memang bagi dosa-dosa kita. Tadi saya katakan, keselamatan itu adalah modal awal. Supaya kita, ibaratnya seperti itu, ada uang mina ya, uang mina. Ada yang dipercaya dengan talenta, ada yang dipercaya dengan 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Nah, yang 1 talenta ini malah dipendam, enggak dikembangkan. Yang 5 dan 10 dikembangkan. Jadi apa namanya? Bosnya itu ya senang karena yang 5 dan yang 10 itu dijalankan. Tapi yang 1 ini malah dia dihukum karena tidak menjalankan. Dan demikian juga Bapak Ibu, keselamatan yang sudah Bapak Ibu dan saya sudah terima, nikmati gratis, cuma-cuma, itu melalui pengorbanan yang serius Bapak Ibu. Keseriusan Tuhan luar biasa. Karena dosa itu yang serius juga, maka Tuhan juga mengatasinya dengan keseriusan, mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya mati di Golgota bagi dosa-dosa kita. Nah, itu modal awal untuk Bapak Ibu dan saya. Dikembangkan karunia itu, dikembangkan. Makanya Filipi pasal 2 itu ya kan? Kerjakan keselamatan itu dengan taat. Ayat 12 itu. Keselamatan itu dikerjakan Bapak Ibu. Salah satunya supaya menghasilkan buah. Gitu. Kenapa orang bisa tidak berbuah? Jangan-jangan dia belum diselamatkan. Yang kedua, jangan-jangan keselamatan hanya menina bobogan saja. Ini yang mana ini? Kalau sudah diselamatkan nggak berbuah sampai mati loh Bapak Ibu. Wah, ini meragukan ini. Betul, meragukan. Sebabnya apa? Kuasa supranatural Roh Kudus itu luar biasa. Nggak mungkin orang itu nggak berbuah. Kecuali penjahat yang disalib sebelah kiri Yesus. Ya masuk akal kan, disalib, kalau dia percaya, dia kan dalam penguasaan kekaisaran Romawi hukuman, dia sampai mati dihukum di situ. Tapi sebelum dia mati percaya Yesus, gak ada kesempatan untuk berbuat baru. Itu kekecualian itu. Bapak Ibu mau seperti itu? Aku mau carilah kekecualian, silakan. Itu kekecualian Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa dipakai untuk argumen. Nah, itu buktinya yang disalib sebelah itu nggak dibaptis gitu. Wah, ini orang mau ngeyel itu namanya. Ini orang nggak dewasa. Oke, jadi keselamatan itu kembangkan Bapak. Ibaratnya Bapak Ibu dimodali, kembangkan. Jangan hanya suka dimodali dengan modal uang ya Bapak Ibu. Rajin dijalankan. Tapi ini juga dimodali Bapak Ibu. Itu modal. Jalankan juga Bapak Ibu. Jalankan.
Karena kita nanti menjadi orang yang orang gawe, Bapak Ibu. Betul, tidak kamu gawe. Galatia 5 ayat 13, menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Galatia 2 ayat 20, hidup kita itu sebenarnya bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang di sini, Roh Kudus yang di sini, supranatural itu yang bekerja, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin sama sekali kalau tidak berbuah. Roh Kudus supranatural itu di sini. Tinggal digerakkan aja, dikerjakan. Tinggal diajak Roh Kudus kerjasama dengan Roh Kudus, kerjasama dengan Roh Kudus. Seperti Pak Nenang pernah sampaikan, mulai dari doa pagi, mulai dari doa. Aduh, masih tidur, masih ngantuk. Bapak Ibu, harga yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen supaya berbuah itu adalah apa? Hanya satu, yaitu apa? Komitmen. Komitmen itu harga, bukan rupiah, Bapak Ibu, tapi komitmen. Saya juga ikut doa itu. Hampir setiap pagi jam 4 pagi saya. Ada satu hamba Tuhan yang melayani persekutuan. Setiap jam 4 pagi itu sudah ikut. Memang masih ngantuk. Memang peperangan. Tapi itu adalah harga. Harga. Kalau kita nggak membayar harga, yang nggak akan berbuah. Ya, tidak akan berbuah. Jadi itu Bapak Ibu, 3 hal yang bisa kita lihat pentingnya Bapak Ibu dan saya itu berbuah. Yang pertama, kalau tidak berbuah, ada hukumannya. Kalau belum berbuah, kalau tidak berbuah, dan Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua untuk kita bangkit. Dan yang ketiga, kita tidak berbuah, kita hidup kita itu sia-sia, tidak berguna sama sekali, tidak berguna sama sekali. Mari kita renungkan bahwa firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk